Posisi kakinya litotomik. Sebelumnya itu Anda pakai ini. Jadi, sama lampu sorotnya itu harus ada di belakang sini. Jadi kalau misalnya yang berdiri, jadi lampu sorotnya ada di sini nih. Jadi pada saat kita ini center di sini nih belakang sini itu langsung ke dalam servisnya kelihatan. Ya, jadi ada namanya ya tempat berdirinya. Di sini nggak ada sebenarnya. Udah. Biasanya karena kita mau jangan steril dulu. Kalau untuk kurva hygiene biasanya kita bisa pakai bersih aja, ya. Tapi karena setnya steril ini kan kita harus buka dulu. Jadi dipisahin mana yang dibutuhin, kasar. Nggak boleh pegang. Jangan dipegang ya, jangan dipegang. Ini steril. Jadi jangan dibiasakan menyentuh barang steril dengan tangan yang bersih, ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kurang, jangan pernah, oh ya saya hitung dulu ya Bu berapa, nggak boleh. Kalau pakai sarung tangan steril boleh, tapi kalau enggak. Jadi kita pakai sarung tangan biasa dulu saja, kita lakukan kurva hygiene. Ini ambil dulu komnya, pakai koran tangan aja. Kita nanti melaksanakan kurva hygiene dulu, ya. Ada yang itu botol ada airnya ada? Ibu minta ya? Boleh ya? Ini siapa? Itu botol siapa tuh? Botol air siapa? Yang di meja. Minta dulu sedikit ya airnya. Tadi kan pakai sarung tangan steril, ternyata kan ganti. Nanti kita akan membersihkan pakai DTT cairan untuk lupa hygiene dulu. Yang kedua nanti karena akan ada luka dari apa tadi kita menggunakan kok ibu jadi lupa ya? Apa namanya yang buat Oh, itu tadi Spekulum. bukan spekulum, denakulum. Denakulum nanti menyebabkan luka. Ini harus pakai betadine. Jadi sebelum Anda membuka yang steril yang lain, Anda sudah harus menuangkan betadine, ya. Jadi ini kasih cairan ini dulu, cairan yang untuk kurva itu dulu. gimana? Pegangnya Bu. Coba, ini disedot Bu. Oh bisa. Nah, terus kasih yang betadine. Betadine agak lumayan ya, jangan sedikit karena kita mau bersih. Di sini ya. Ya. Sekarang sudah semuanya kita lakukan kurva hygiene, ya. Coba sekarang ada itunya enggak apa? Berapa? Kurva aja ambil 5. Jadi harusnya kasih yang gede ya. Nah, taruh di sini. Jangan lupa pasang ini nih di bawah bokong ibunya. Ibu mohon izin angkat sedikit bokongnya ya Bu. Lanjut, lakukan kurva ini. Ibu saya Ibu kita lakukan kurva hygiene ya. Enggak kelihatan dari belakang nggak apa-apa, Anda udah tahu kurva hygiene kan? Oke. Dari apa dulu? Labio Labia, mayora. mayora, Kanan. kanan. Coba yuk. Satu. Terus
Labia mayora kiri. Kemudian Labia minora labia kanan. minora kanan. Tangan kirinya di mana? Dibuka. Kirinya di sini nggak sih? Kok lupa sih? Baru kemarin kan diajarin sama ibu. Saat Anda membersihkan tubuh hajin, coba pikir. Tangan kiri ini. Apa ini? Telunjuk sama ibu jari harus di atas. Ini mau buka. Kita buka. Labia minoranya harus bisa dibersihkan karena di situ suka ada sela-sela yang kotor. Coba tangan kiri, jadi nggak boleh tangan kiri cuma kayak gini atau cuma gini, dia harus membuka. Jadi tangan kiri Anda harus membuka nih, jempol sama ibu jari itu harus membuka untuk labia minora. Ya, nah coba dari atas ke bawah ya. Minora kanan, minora kiri, 4 lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita sudah akan mengganti ke steril. Jadi dibuka dulu sarung tangannya. Gak usah berdiri, terus. Oh, duduk. Makanya ini harus dekat, ya. Nanti kalau yang panjang-panjang, misalnya spekulumnya atau apa segala macam, taruhnya di sini. Jadi biasanya ada cairan disolnya di dalam sini. Yang nggak kepake pindahin, geserin. Mana lagi yang nggak kepake? Masih butuh itu nggak? Enggak. Mana lagi? Ya, sekarang sarung tangannya pakai. Saat Anda membuka ini ya, ingat bukanya ke sini. Kenapa ke sini? Pada saat Anda buka ini akan kebuka. Kalau Anda bukanya ke sini, ini masih kebuka. Ya, coba. Jadi langsung buka, dia langsung kebuka. Nah, kan? Kita pakai sarung tangan. Boleh berdiri kalau susah. Masih ingat nggak ibu ngajarin pakai sarung tangannya seperti apa? Langsung dimasukin nggak tangannya ke sini? Enggak, diapain dulu? Ambil dulu, pakai tangan apa yang mau dipakai? Kanan, berarti tangan kiri ngambil. Kita nggak perhatiin. Mundur, coba. Nah, ya. Jadi yang ibu perhatikan, Anda selalu mau masukinnya di dalam sini. Salah, nggak boleh. Harus diambil, baru dibuka. Karena kalau Anda masukin kayak gini, ini mau maju ke depan, ya. Yuk, pasang. Harus ke bawah tangannya, nggak boleh naik ke atas. Karena nanti jari-jarinya itu akan ketekuk kan. Jadi Anda harus turun ke bawah tangannya seperti ini. Ya. Sekarang sebelahnya ya. Ambil ya, mundur. Kenapa mundur? Di sini Anda kena pasti. Ya. Sudah? Ya. Gak ada yang salah. Sekarang kita ambil yang ini. Enak tergantung. Bentuknya. Coba pasang. Coba liatin ke temannya dulu seperti apa. Berlubang, ya. Jadi yang di bawah itu yang bagian anusnya. Yang berlubang apa tuh? Yang robek itu, ya. Pasang ya. Nah seperti itu. Jadi fokus, jangan kemana-mana ngeliatnya. Jadi duduk itu membatasi daerah sterilnya. Oke, sudah. Sekarang duduk. Sekarang kita mau ngapain? Pasang spekulum dengan Spekulum. Ayo, sekarang spekulumnya mana? Ya.
Tangannya seperti apa? Coba yang punya spekulum, pegang semua spekulumnya. Benar nggak? Bener. Iya benar. Saat spekulum dipasang, ini nih tangan dia harus miring. Jangan pernah masukin seperti ini. Tapi misalnya dari sini, ibu dari sini dulu. Nggak kelihatan. Aduh nggak kelihatan. Ada Bu, ini kan kusuk. Ada di dalam kan? Ibu udah pasang tuh serviknya. Tapi ini nggak di tengah, jadi kita miring gini ya. Miringin nih. Coba bantuin biar lurus di dalam. Spekulum dipasang itu harus miring. Jadi pada saat kita masukkan enaknya adalah dia miringnya begini nih. Jadi tangannya gini. Nih ya, masukinnya miring. Ya. Kita masukkan miring, tahan ya. Saat Anda mau masukkan, minta Ibu tarik nafas. Jangan ditekan nih. Ibu nggak bisa masuk. Nih, udah masuk seperti ini, baru kita apa ini namanya? Luruskan ya. Oke, baru setelah itu kita buka. Setelah itu ini pindah tangannya nih. Ya. Tinggal Oke. ditekan doang. Saya coba lagi ngadep Ntar kalau sini. itu Yuk. dibalikin. Yuk. Ntar gua nih. Pada saat kita akan memasukkan ini dari sini ya. Ini kita masukin dari sini ya. Sini. Kita masukkan, setelah itu kita luruskan. Ya. Lurus. Lurus, setelah dia lurus, tangan kiri pindah ke sini. Udahlah nyerah. Udah kan tadi dapat juga. Ya. Jadi nanti kita ngintip dari sini nih. Pasti oh iya servisnya udah kelihatan. Jangan sampai ke atas kayak ininya atau kemana, tapi pasti kan ini kelihatan ya. Jadi kalau Anda lihat nih dari lubang ini, servis itu yang menjadi fokusnya. Ya. Jadi seperti ngebuka jendela. Yuk. Ada nggak? Ini mau bikin kerudung. Astagfirullah. Nah, ya. Udah. Harus sekarang servisnya, udah. Udah, Ibu tarik nafas ya Bu, saya masukin. Bantuin pegang. Spekulumnya, spekulumnya. Ini spekulumnya. Taruh aja ke sini. Nah, sekarang ini. Kalau ini jangan takut. Ini. Terus putar. Buka, ya. Kelihatan nggak serviknya? Kelihatan Bu. Nah, Ya ini Bu, ada. jangan dicium ya. Ya. Udah, kasih jarak ya. Nih, Ibu kasih nih. Kalau masih pendek, naikin. Ya. Kelihatan nggak serviknya? Lihat banget dong. Sumpah. Ibu nggak ngeliat. Pegangin ya spekulumnya ya. Harusnya kalau pasang spekulum Ini itu kok yang copot. bulat. Oke guys. Bener kan? Siapa? Lihat dulu itu bulat. Anggap aja ya. Soalnya ini miring. Iya miring, soalnya nggak muat dalamnya. Udah. Iya udah Bu. Udah. Udah. Coba Udah. lihat. Sekarang ngapain lagi? Ya yang lobang bener, yang lobang. Periksa genitalia interna, adanya pembekalan kelenjaran Bartolini dan kelenjar skena dan cairan genitalia warna. Kebalik itu masalah deh. Jadi sebelum Anda pasang spekulum, tolong dibalik. Dibalik Ibu. Coba jatuh dulu. Sebelum Anda pasang spekulum, Sini pas lagi Bu. pas dulu. Tolong dibalik itunya soalnya. Kita harus inspeksi dulu. Jadi masukin 2 jari. Inspeksi di sini. Palpasi. Ada benjolan nggak? Ya. Jadi 2 jari masukin di dalam vagina. Susuri labia minoranya di sini. Ya. Jadi jangan spekulum dulu, ini dulu, periksa dulu. Periksa dulu. Baru setelah itu, kalau ada pembengkakan bilang ini ada infeksi. Terkadang kita nggak pasang dulu kalau ada Labia lah, apa segala minora. macam. Ya. Udah ya. Jadi tolong periksa dulu. Jadi di sini tangannya 2 jari. Masukkan ke dalam vaginanya. Jangan masukin panjang ya. Kita hanya bagian ujung sini nih. Paling sampai ini nih. Ruas apa ya? Ruas 1 ruas. Kita mau lihat.
Ada nggak buka? Karena kalau ada buka akan berasa. Ya, coba. Ada benjolan, Oke, udah. udah berbau. Baru setelah itu masukin spekulumnya. Jadi yang mana tuh tadi kebalik. Pasang spekulumnya. Ibu, kita mau masukin alat ya Bu. Ibu mau tarik nafas Ibu. Kirinya langsung. Sudah? Semuanya sudah masuk. Sekarang apalagi? Pasang tenakulum. Nah, sebelum tenakulumnya dipasang, kita desinfektan dulu. Karena nanti tenakulum itu membuat luka. Kan ada jepit kan? Jadi terkadang ini kita biasanya suka pakai cairan ini dulu sih, aquabides untuk bersihin. Tapi kalau nggak ada kita langsung ke betadine aja. Jadi kita ambil mana tadi tampung tannya ada? Tampung tang. Tampung tangnya kita pakai, ambil kasanya. Saat mengambil kasa, coba ibu kasih tahu tekniknya nih. Ngambil kasa nggak boleh gini, nggak boleh di pinggirnya, karena nanti kita mau membersihkan serviks. Jadi kalau ada seperti ini, serviksnya kena besinya. Jadi kita mengambilnya di tengah ini. Nih, jadi saat nanti masuk ke dalam serviks dia begini, nggak terkena kan? Tapi kalau anda dari pinggir tadi nih masuk ke dalam serviks dia begini nih, sebelahnya kena besi. Jadi kita tekniknya dari tengah supaya nanti pada saat kita masukkan nih, seperti ini nih, masuk tuh tidak akan mengenai besi. Ya coba kasih ininya gitu. Gini Bu. Ya. Diklaim aja, nggak lepas. Oke, masukin ke dalam. Tangan kirinya di atas aja. Oke. Bu, izin ya Bu. Bersihkan. Mana sih lubangnya? Benar nggak nih? Ini kita bersihkan, coba lihat. Ini. Jangan pakai cepetan ya Bu. Ini kita masukkan ke dalam. Jadi yang terkena, yang kita bersihkan adalah bagian sini nih, serviks. Karena nanti mau kita bikin luka kan di sini. Jadi kita bersihinnya pakai tadi betadine itu melingkar di bagian serviksnya. Ya. Udah. Nyangkut di korek. Buang ke kantong. Oke. Udah. Sekarang kita pakai tenakulum untuk lihat ya serviksnya. Kalau anda melihat ada luka, ada seperti iritasi, jangan pakai aja. Takutnya dulu serviksnya adalah ada penyakit atau kanker serviks. Ya makanya kita harus infeksi. Oke. Nah, di 11 ya Bu ya. Jadi biasanya kita kasih cairan NaCl dulu sebenarnya buat ngebersihin. Ada kotoran nggak, ada ini nggak, infeksi nggak. Ini 12 6 1. Bu, tarik nafas ya Bu, sedikit sakit ya Bu, tarik nafas. Ya, Pada saat dimasukkan ya. Nih. Nih, kita cari angka 11 kan kelihatan nih dari luar kan? Cari angka 11-nya. Nih di atas ini nih. Setelah itu kita jepit serviksnya. Pada saat kita mau jepit, bilang tarik nafas. Jadi akan bunyi, ya. Setelah itu nanti akan kita buka. Jadi ini dulu, jangan dibuka dulu, belum. Ya. Nggak bisa dibuka. Udah. Sudah? Udah ke 11 apa ke 1? 11 Bu. 11. Setelah itu apa? Setelah itu lakukan pengukuran uterus dengan menggunakan sonde uterus. Sondanya kita masukkan ke dalam sini nih.
Jangan goyang-goyang ya, karena ini basahnya ini nanti kita ambil. Disitulah akan kelihatan berapa senti. Betadinnya itu di sini akan nempel. Ya, jadi kita masukkan seperti ini nih, masuk ke dalam sini. Gak boleh miring, lurus. Sampai mentok ya, Bu? Sampai mentok. Udah mentok nih kayaknya. Udah mentok. Berapa senti? Di sini nanti ini pada saat seperti ini akan kali di sini nih. Rahim itu ada cairannya. Jadi pada saat Anda tarik di sini keluar, tadi yang masuk ke dalam itu basah di sini. Atau nanti di ujung ini ada betadinnya. Itu yang kita ukur berapa senti dia. Udah? Ada 7, Bu. 7 gitu ya. Jadi harus kita ukur. Kurang dari 6 tidak boleh. Karena IUD ini sekitar 6 cm. Nanti kalau dia misalnya 5 cm, dia ujungnya itu keluar sampai itunya, plastik-plastiknya. Jadi nggak efektif. Atau dia 10 terlalu panjang, nggak bisa nutup kanan kiri. Ya, makanya inilah gunanya kita harus menghitung berapa senti. Dulu pasang IUD itu harus menstruasi. Kenapa? Kalau menstruasi itu merah semua di sini kelihatan. Yang kedua adalah saat menstruasi itu dia akan memuai. Uterus itu akan memuai. Tapi kalau Anda sedang tidak menstruasi itu akan kencang. Jadi kalau Anda menstruasi itu kan dia harus mengembang, menutup sehingga dia akan lebih memuai, lebih bengkak. Tapi kalau misalnya menstruasi dia akan lebih kecil. Tapi sekarang nggak harus menstruasi, kapan saja seorang perempuan mau IUD bisa, ya. Nih udah, berapa senti? Dimasukin aja berapa bentuk? Tadi, Gua tahu ukuran rahimnya. coba taruh sini dulu ya. Kita mau lihat alatnya mana? Di dalam kotak, Bu. Lain kali siapin dulu alatnya. Mana lagi alatnya? Kali di sini. Oh iya. Ini, bukan ini yang baru. Nah ini yang baru ya, nih lihat Anda bisa lihat dia lurus. Belum dibengkok-bengkok sana sini, lihatin ininya nih. Bentuknya T kan, beneran T, nggak kayak tadi udah T-nya udah kayak jamur kan. Jadi harus dimasukin dulu ya tainya tuh. Apa tai? Di Oh, tainya teh, iya. Pakai tangan. Iyalah pakai. Udah dimasukin belum tadi? Itu Bu. Belah alat hilang aja. Tadi saya disiapin ini di kain. Mantap deh. Saya di sini. Jadi ingat ya, sebelum membuka alat-alat sterilnya, ini harus Anda masukin dulu. Tadi nggak dimasukin ya? Jadi sebelum nanti mulai, coba. Ini dilakukannya sebelum pasangan steril ya, anggap aja Anda nggak pakai steril dulu. Coba, kita mulai semuanya di sana. Jangan dimasukin, taruh sini. Ah, terus, saya belum dibukakan dulu. Ini boleh dibuka ininya sedikit ujungnya. Terus, nah, iya. Aduh susah. Emang susah. Ini pindahin ya. Iya. Dulu. Mulainya. Coba dibesi. Bentar, lepas dulu. Sini. Oh iya, lebih gampang. Bisa nggak? Saya insya Allah, Bu. Insya Allah. Bentar, kamu nggak yang bantu? Punya Audrey. Nah, ya. Jadi ingat ya tadi sebelum Anda membuka alat steril, ini masukin dulu Masukinnya di dalam itu, Bu. dalam Kemasannya. plastiknya. Di dalam Ya? plastiknya. Jadi jangan dibuka. Udah? Sudah ya? Udah, Bu. Udah, sekarang kita ambil ininya dulu. Masukin itunya di Ambil dalam yang plastik. ininya Itu dulu. masih dalam plastik banget. Terus itu yang spiral ini. Ini sekarang kita ukur tadi berapa senti ininya? 7. 7. Kalau misalnya ini nggak ketahuan, nggak ada nggak ada solder, adanya apa kayak gitu ya, nggak ada sentinya, Anda deketin. Sampai di mana dia? Tadi yang Anda dapat Hitungnya dari ujung sini apa dari ujung yang putih? dari ujung putih. Ujung putih.
Kalau ujung putih dia di 7 cm, berarti taruhnya di 8, Bu. Kan ini 7 cm, Bu. Itu kan 7 cm tadi. Nah, kalau dari ujung putih yang ini, berarti dia ada di 8, Bu. Masa dia sampai 8? Atau dari ujung ini, gitu kan? Biasanya sih dari ujung sini, karena kan ini nanti mentok. Gini, 7 cm. Kalau 7 berarti dia ada di 8 saja. Saya 8 ya. 8. Yuk, taruh bawah. Udah, sekarang Anda ambil pendorongnya. Jangan tusuk sampai ujung karena dia sudah harus masuk. Hati-hati ya. Oke, sudah. Anda masukkan. Ada ini. Ayunya mana coba di situ. Siapa deh? Lebih Ufi dari sini. Siapa yang ambil ayudi? Ini kelihatan gitu. Udah? Ayo masukin sekarang. Lu lihat nih. Kita tadi Ini sudah POV-nya. masukin Nih guys. ini Tuh, ini rahimnya guys. ke Rahim apa sih ini? Jadi pencet-pencet. sampai ini masuk gimana mati abangnya. Setelah itu ini kita dorong. Sampai mentok. Ya Bu, sampai biru nih. udah, sekarang dorong sampai mentok. Belum masuk masih dep itu. Udah ya? Belum kok. Belum masih. Belum masuk ya? Ngap. Ke bawah. Belum masuk ya? Ada pegalnya. Belum masuk dep. Keluar berapa ininya ya, benangnya. Jangan langsung keluarin. Ada nggak benangnya? Jadi misalnya nih, keluarin sampai sini. 1 sampai 1,5 cm Anda ambil gunting. Oh iya, ada Bu, ada. Ada 1,5. Ambil gunting. Jadi jangan keluar semua benangnya baru Anda gunting. Susah nanti melihatnya. Ini coba mana? Mana tadi ayudinya? Ayudinya mana? Masih ada ayudi nggak? Yang tadi yang panjang siapa yang pegang? Tadi panjang di sini. Coba sini lihat. Ini 7 ya. Bu, udah nggak lurus jadi turun. Apanya? Yang T-nya Nggak apa-apa, itu kan cuma karena ini. Nah sekarang ya ini udah bisa nggak di situ? Nah, ini kita masukin kan sampai 7. Ini sampai 7. Setelah itu kita dorong sampai selesai. Setelah itu ini kita keluarin. Nah, sini kelihatan nih benangnya. Kelihatan kan benangnya? Bu. Baru kita ambil 1 cm kita gunting. Apa sih? Bukan gunting. Gunting. Jadi jangan keluar sampai semua seperti ini. Nanti kalau nggak sengaja udah kayak gini nanti Anda susah. Ini kalau di dalam sudah di dalam itu agak kalau bening kan nggak kelihatan. Jadi sebelum dia keluar semua, guntingnya nggak masuk, Bu. makanya guntingnya harus panjang. Ini kan? Ini baru kita gunting. Baru kita keluarin semua. Ya. Kenapa di situ? Guntingnya nggak masuk. Nggak sampai. Kenapa? Jadi tadi pada saat Anda masukin tenak kulitnya itu harus agak ditarik ya ke samping sedikit supaya tadi ini nih yang tadi nih pada saat kita nanti mau masang misalnya itu nanti agak-agak digiring sedikit supaya dia bisa masuk lebih mudah ya. Kalau udah selesai, udah belum udah gunting? Belum, Bu. Udah anggap udah ya. Nah, taruh bawah. Setelah itu apa lagi? Kita harus mencabut ini pendek. Apa yang tenakulum? Tenakulumnya. Pendek. Sekarang lepaskan tenakulumnya. Ibu tarik nafas. Buka klemnya. Ya ini udah. Oh ya. Kemarin temennya bukan dibuka klemnya, ditarik tenakulumnya. Ya, Jangan sampai ya. robek. Karena ini nempel di servis. Lagi asan ya, sebentar ya kita selesai asan dulu. Anjay, itu masuk tuh, tapi udah kendor jadinya nggak lurus lagi. Kurang maju, Ra.
Udah sana ya. Oke ya. Sama sini. Wow. Ingat ya. Sini Bil. Temannya pada saat praktikum ibu bilang cabut ya kulumnya. Tarik. Ingat. Tuh. Jadi pada saat cabut. Dalaman mic. Baru setelah itu cabut ya. Udah. Di atas tuh. Udah selesai. Sudah Anda cabut tenang kulumnya. Kasih desinfektan lagi. Kasih betadin lagi. Yang langsung taruh kalau itu. Ini pakai yang ini. Oh, kayaknya ini Kasih betadinnya. Oke. Sama tadi, Anda kasih melingkar lagi. Nih ya, masukin ke dalam, buat lingkaran lagi di serviknya, ya. Karena tadi pasti luka, dia akan berdarah pastinya. Udah? ini di pos. Udah Bu. Duknya bisa nggak sih? Nah, udah Bu. Udah selesai, lanjut apa lagi? Kembali posisi Cek lagi ya. Kalau misalnya kita sudah kasih betadin, masih perdarahan ya. Kalau perdarahan di dep. Ambil tadi kasanya, kemudian kasih betadinnya, kemudian Anda dep itunya. Jadi lukanya itu misalnya tadi ternyata masih berdarah ya. Anda ambil betadinnya, Anda tekan di sini beberapa saat. Didep dulu, ya. Karena kan tadi tenang tulungnya dicabut, perdarahan kan. Anda sudah kasih betadin masih berdarah, Anda ambil lagi kasanya, kasih betadin, kasih ini, ditekan dulu. Setelah itu ada cek lagi masih berdarah atau enggak, ya. Bu, kalau misalnya ibunya lagi menstruasi, terus kita cara tahu beda itu dari Kelihatan mau keluar darahnya di itu lukanya. Ini kelihatan tau Mel. coba aja lihat aja. Ya, jadi dia mau bedain sama nifasnya sama itu gimana? Itu kelihatan bekas lukanya ada tuh. Keluar terus darahnya di situ. Ya, kalau menstruasi kan nggak keluar terus darahnya atau di nifas. Dan dia harus well serving. Terus sumpah iya, itu kelihatan ya. Udah Bu, udah di dep. Udah, Bu. Cek lagi kalau sudah tidak ada perdarahan juga selesai. Aman. Emang dalamnya ada darah? Ada. Serius, betadin. Itu kan darah. Mem, itu kan bekas ya. Ini kan tadi kebuka kayak gini kan? Tolong dikenorkan lagi nih. Jadi dia akan seperti ini nih, tertutup. Ya. Setelah itu miringkan kembali. Nih. Miring lagi. Baru cabut. Jadi jangan pernah mencabutnya melebar seperti ini. Tadi ada masukin gini kan, terus lebarkan. Sekarang kita miringkan lagi, baru cabut. Udah ya. Pakai tangan kanan. Jadi tadi masukin tangan kanan juga. Kecuali Anda tidak. Wow, amazing. Udah ya.